Halo semuanya, kembali lagi dan saya Dylan dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang kampas kopling. Ya, mungkin dari kalian ada yang sedang bermasalah di motor kalian. Ya, kalau misalnya kita pakai itu agak susah untuk perpindahan gigi ya, atau ciri-cirinya itu seperti kayak kampas koplingnya itu habis gitu. Dan biasanya kalau kampas koplingnya itu habis, dia itu bagian ininya, handle-nya itu dia langsung full terus gitu. Jadi kita tekan, dia itu udah full terus gitu. Itu ciri-ciri salah satu kalau misalnya kampasnya udah habis. Dan kalau misalnya kita pindah juga ke netral itu agak susah. Itu salah satunya. Tapi nggak semuanya itu bertumpu atau permasalahannya dari kampas koplingnya yang habis. Bisa juga karena di bagian rumah koplingnya itu dia itu kendor. Dan gue pernah sebelumnya pengen ganti kampas kopling, ternyata di dalamnya itu masih bagus cuy, benar-benar masih bagus. Itu belum terlalu banyak banget yang namanya ya ini kan masih baru ya, dia masih tebal. Dan yang masih di mesin itu masih tebal cuy. Itu nggak terlalu tipis banget, nggak terlalu tebal tapi sedang. Dan itu udah pemakaian sekitar 4 tahun. Dan itu masih bagus. Dan kampas kopling itu umurnya udah cukup lama cuy, bisa nyampe 7 tahun tergantung pemakaian juga, bahkan bisa nyampe 10 tahun tergantung pemakaian juga. Dan biasanya kalau misalnya kampas kopling pun itu yang paling sering diganti itu di motor bebek. Biasanya kan kalau misalnya motor bebek seperti Supra 125 itu kan nggak ada kopling manual ya, nggak ada kopling manual, jadi dia itu pakai kopling otomatis. Jadi koplingnya pas kita pindah gigi dia langsung kopling. Tapi kalau misalnya untuk e-making dia kan ada kopling manual, dan itu menurut gua lebih awet daripada kopling yang otomatis. Itu menurut gua. Tapi kalau misalnya pemakaian kalian lebih nggak irit atau pemakaiannya nggak biasa, biasanya lebih cepat yang kopling manual. Jadi antara waktu dari yang manual sama otomatis itu nggak jauh beda, selingnya paling setahun atau 2 tahun tergantung dari pemakaian juga ya. Jadi untuk umur kampas kopling itu tuh lama cuy, nggak sebentar. Tapi kalau misalnya sedang bermasalah seperti kayak kampas koplingnya itu pengen habis, itu biasa dialami untuk motor Yamaha. Itu sering banget karena di bagian baut rumah koplingnya itu kendor cuy. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa buka aja. Dan untuk tutorial fullnya ada di video di deskripsi, gue akan sediain kalau misalnya ada, atau di pin komen. Jadi nanti di komen akan saya sertakan linknya kalau misalnya kalian mau, atau kalian bisa langsung cek aja di channel gua. Dan itu khusus buat di motor e-making ya tutorialnya. Nah, kalau misalnya motor kalian selainnya Yamaha atau motor e-making, kalian bisa cek aja di YouTube lainnya untuk tutorialnya. Apakah ada bagian baut di dalam sininya? Maksudnya kan ada di rumah kopling itu kan ada bautnya, ada mur juga. Nah, itu kalian cek aja di situ. Jadi untuk kampas kopling itu umurnya panjang coy. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk pengen ganti koplingnya atau kampas koplingnya gitu. Oke, seperti itu aja untuk pembahasan video kali ini tentang kalian tuh jangan buru-buru ganti kampas kopling, karena kampas kopling itu umurnya panjang coy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bye bye.